Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa sadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keluarga sejuk Nur Hayat yang dirahmati oleh Allah, pribadi yang beristiqomah adalah pribadi yang dari dalam dirinya memancarkan aura karomah. Pribadi yang istiqomah adalah pribadi yang bersahaja dalam menjalani hidupnya. Pribadi yang istiqomah adalah pribadi yang bahagia karena penduduk-penduduk langit telah menyebut dirinya dengan nama-nama apa yang dia istiqomahkan. Akan ada cerita di mana seseorang di langit sana dipanggil sebagai ahli zikir. Akan ada cerita orang yang dipanggil dengan sebagai ahli duha. Akan ada cerita orang yang disebut sebagai ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa, ahli yang lain, ahli kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Karena mereka dihadiahi itu sebagai apresiasi atas istiqomah yang dia lakukan. Pribadi yang istiqomah selalu menyenangkan dalam hidup. Pribadi yang istiqomah selalu menjadi inspirasi bagi orang-orang yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, satu hal yang Allah firmankan dalam surah Al-Fussilat ayat 30. Allah berfirman, ayat ini yang sering dipakai sebagai motivasi bagi orang-orang yang memang mengharuskan dirinya untuk berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fussilat tersebut, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Tuhanku adalah Allah, Rabbuna Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia beristiqomah dengan apa yang dia katakan. Kemudian dia konsisten terhadap sumpah yang dia ucapkan. Dia konsisten bahwa dia akan menyembah hanya kepada Allah SWT. Dia konsisten hanya akan patuh kepada Allah SWT. Dia konsisten akan mengikuti perintah Allah SWT. Dia konsisten untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia konsisten istiqomah, bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Maka balasannya adalah akan diturunkan kepadanya, akan dikirimkan kepadanya malaikat-malaikat yang akan menyeru pada dirinya dengan berkata, Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Janganlah takut, janganlah sedih, karena engkau harusnya melihat ada janji surga untukmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam tafsir dikatakan bahwa ucapan ini disampaikan oleh malaikat kepada orang-orang istiqomah selama hidupnya di dunia, dalam beramal, dalam istiqomah, mengistiqomahkan ketakwaannya kepada Allah, akan dihadapkan kepadanya malaikat ketika dia berada dalam sakratul maut. Ketika kita berada, mari kita membayangkan sejenak, ketika kita berada dalam kondisi yang sangat lemah, fisik lemah, pikiran lemah, psikologi lemah, kondisi yang tidak pernah kita alami sepanjang hidup kita, lebih sakit di atasnya sakit, ketika kita berada dalam sakratul maut. Saat itu Ibnu Qayyim pernah berkata, ketika manusia dalam keadaan sakratul maut itu, setan akan datang. Setan yang paling kuat datang untuk menggoda manusia. Lalu apakah yang menyelamatkan orang ini yang ada dalam sakratul maut ini ketika setan itu datang? Yaitu istiqomahnya dia. Karena saat itu juga malaikat akan juga datang memberikan pertolongan kepada kita. Malaikat-malaikat itu akan datang ketika manusia berada dalam keadaan sakratul maut. Ibnu Qayyim bercerita tadi, seperti saya sampaikan di awal, Ibnu Qayyim bercerita bahwa iblis yang paling kuat akan datang kepada manusia. Bagaimana keadaan manusia yang dalam kondisi paling lemah,
kemudian didatangi oleh makhluk penggoda yang paling kuat. Sedangkan kita dalam kondisi sehat saja masih babak belur oleh godaan-godaan setan, masih terbawa oleh hawa nafsu kita. Lalu bagaimana dengan kondisi kita yang paling lemah saat itu, saat sakaratul maut itu? Padahal yang datang adalah setan paling kuat. Saat itulah manusia berada dalam keterancaman yang besar kalau dia mengikuti godaan setan ini. Tapi saudaraku yang dirahmati Allah, setan itu tidak ada gunanya ketika malaikat itu datang kemudian membisikkan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran tersebut. Wahai manusia, janganlah bersedih, janganlah takut, karena dihamparkan bagimu bayangan-bayangan surga. Saat itu mungkin itu adalah jawaban kita melihat ataupun mendengar orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Mengapa dia tersenyum? Bukankah rasa sakit sakratul maut itu digambarkan oleh Nabi seperti seekor biri-biri yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup? Mungkin itulah jawabannya. Ketika dia sudah terlihat dalam keadaan gaib seperti itu, dia sudah tidak melihat saudara-saudaranya sekalian yang baca surah Yasin, yang mendampinginya dia, yang mentalkin dia. Yang dia lihat adalah gambaran surga. Yang dilihat, wallahu a'lam, dia melihat dirinya berada di antara taman-taman surga. Yang dia lihat, dia berdiri di air-air, di sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Maka tidak terasa yang dia lihat adalah kebahagiaan, karenanya dia meninggal dengan keadaan tersenyum. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, malaikat itu juga tidak hanya mendampingi, mengantarkan dia untuk husnul khotimah ketika meninggal dunia. Akibat keistiqomahan dia dalam beramal soleh, akibat keistiqomahan dia dalam bertakwa kepada Allah, dikubur dia juga ditemani. Setelah dikubur, ketika dibangkitkan, yauma yaqumun nasu, ya, ketika manusia dibangkitkan dalam alam kuburnya, kemudian malaikat-malaikat itu juga mendampingi, menemani, ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina rahur rahman. Ketika manusia dibangkitkan, ruh-ruh itu bangkit, malaikat-malaikat juga bangkit, dan malaikat yang berikan kabar ini, pendamping ini juga ada mendampingi dirinya saat yaumul hisab nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak hanya sampai di situ keutamaan orang-orang yang bisa menjalankan ketakwaan secara istiqomah. Lebih dari itu, selama kehidupannya di dunia, dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani perjalanan hidup yang kadang tidak selalu baik, tidak selalu lapang ini, mereka akan didamping oleh malaikat-malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami semua, kata malaikat-malaikat itu, wahai orang-orang istiqomah, adalah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Untuk kalian apa yang kalian minta, kata malaikat, untuk kalian apa yang kalian inginkan. Memang tidak mudah untuk bisa istiqomah. Baca Quran setiap hari hanya 1 halaman lebih berat daripada 1 hari 5 juz atau 6 juz sekaligus kita habiskan, lalu seumur hidup kita tidak baca Quran lagi. Lebih mudah bertahajud, beritikaf semalaman tidak tidur, lalu tidak melakukan lagi setelah itu, daripada sholat tahajud 2 rakaat setiap malam istiqomah. Tapi kesulitan itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, berbanding lurus bahkan lebih besar daripada ganjaran yang Allah berikan. Sangat besar. Yang harus kita pahami adalah bahwa di dunia ini memang tempat berjihad. Di dunia ini tempat bermujahadah. Takdir kita di dunia ini adalah bersusah payah, bersungguh-sungguh. Kalau ada orang yang ingin mencari nikmat saja, kalau ada orang yang ingin cari tidur saja, kalau orang yang hanya ingin mencari istirahat, makan buah-buahan saja, sunatullahnya bukan di dunia. Sunatullahnya kalau ingin tidur terus, ya dikubur. Atau kalau ingin senang-senang terus, ya di surga. Sebaliknya, bagi mereka yang merasa tidak percaya diri untuk menetapi kebaikan, untuk merubah hidupnya, untuk lebih bertakwa, lalu istiqomah dalam ketakwanya itu, ingin saya katakan,
dunia ini juga bukan sunnatullahnya jelek-jelek terus. Sunnatullah jelek itu, tempat jelek selamanya itu adalah di neraka. Sedangkan di dunia ada kesempatan keburukan-keburukan yang lalu bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pahami itu, sehingga lelah kita justru menjadi sesuatu yang kita banggakan di hadapan Allah. Sekali lagi, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Capek kita, justru kita cari perhatian kepada Allah. Sedih kita, sungguh-sungguh kita, lelah kita, justru sesuatu yang ingin kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu pertama. Yang kedua, ingat terus janji-janji Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Ingat terus satu hal lagi. Orang-orang yang istiqomah, maka dia akan dipanggil seperti yang saya sampaikan tadi, akan dipanggil namanya sesuai dengan apa yang dia istiqomahkan di langit sana. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, sungguh tidak mudah memang. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau cepat berubah seperti ini?" Kemudian Rasul berkata, "Yang membuatku cepat berubah ini adalah beratnya surat yang diberikan kepadaku, yaitu dalam surah Hud." Diperkecil lagi, Imam Qurtubi mengatakan salah satunya yang memberatkan Rasul adalah ketika di surah Hud itu ada perintah untuk istiqomah. Berat, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Bisa dijalankan kalau kita benar bersungguh-sungguh. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh kepadaku, Allah akan berikan jalan kepadanya. Niatkan sungguh-sungguh. Tidak main-main dalam hidup, insya Allah Allah akan berikan jalan untuk kita mudah beristiqomah melaksanakan ibadah. Keluarga sejuk Nurul Hayat yang dirahmati Allah. Lalu apa hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa lebih istiqomah? Ada 3 setidaknya. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Nabi, bersahajalah dalam beramal, jangan berlebihan. Sesungguhnya kata Rasulullah, kita masuk surganya Allah bukan semata-mata amal kita. Kita dimasukkan ke surganya Allah adalah karena rahmat dari Allah SWT. Seorang sahabat bertanya, "Tidak juga dengan engkau ya Rasul? Masuk surga dengan rahmatkah?" "Benar," kata Rasulullah, "aku juga masuk ke surganya Allah karena rahmat Allah SWT." Hal ini menjelaskan saudaraku sekalian dirahmati Allah, bahwa kita diminta untuk tidak terlalu berlebihan dalam amal yang membuat kita kemudian lelah, kemudian kita capek sendiri, jenuh sendiri, sehingga kita tergoda untuk berhenti, putus asa, capek, dan pada saat itulah sangat kemungkinan syahwat kita atau setan membisikkan untuk menghentikan amaliyah-amaliyah itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedikit tapi konsisten sangat dicintai oleh Allah SWT daripada amal yang banyak tapi kemudian hilang begitu saja. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertama itu bersahajalah dalam beramal. Bukan saya mengatakan memerintahkan untuk sedikit. Kalau Anda sudah terbiasa tahajud jam 2 malam, lalu Anda sudah menikmatinya, lanjutkan, jangan dikurangi. Saya hanya mengatakan bagi orang-orang yang ingin memulai awal-awal, ya, mungkin cukup tahajudnya 2 rakaat, tak masalah. Yang penting istiqomah sampai Anda menikmati ibadah itu, lalu Anda nanti pastinya kalau Anda sudah menikmati, Anda ingin menambah dan menambah. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah, maka kita butuh pendukung, butuh sarana, butuh support, yaitu lingkungan yang membuat kita juga bisa beristiqomah dalam bertakwa. Sulit rasanya kalau Anda berada di lingkungan yang dia jauh dari Allah SWT, di lingkungan yang hanya mengajak Anda untuk hura-hura dalam hidup, di lingkungan yang mengajak Anda tertawa terbahak-bahak saja, tidak ada nasihat di sana, tidak ada saling mengingatkan di sana, tidak ada pribadi-pribadi yang bisa Anda contoh di sana. Sulit rasanya kita beristiqomah untuk melaksanakan ketakwaan dalam hidup kita. Maka cari, temukan, datangi majelis ilmu, bergabunglah dengan orang-orang yang solih,
Ya, saling berlomba-lombalah di sana. Kita di sana tidak hanya ingin mendengar ucapan nasihat mereka, tapi kita ingin melihat pribadi-pribadi yang karena keistiqomahannya Anda melihat raut muka yang jernih, Anda melihat wajah-wajah yang teduh, yang bercahaya. Saat itulah mudah-mudahan kita tergerak untuk ingin menjadi sama seperti mereka. Keistiqomahan butuh pengkondisian, dan berkumpul bersama, bersahabat, bermajelis dengan orang-orang yang soleh, itu salah satu jalan cepat agar kita terus beristiqomah dalam amal soleh kita. Yang ketiga, ini yang tidak boleh dilupakan, saudaraku sekalian, lazimkan memohon ampun atau beristighfar kepada Allah SWT. Satu contoh misalkan, ketika Anda istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian ada satu waktu Anda tidak sholat duha, lazimkan dalam diri kita untuk minta ampun kepada Allah. Lazimkan untuk beristighfar, karena kita tidak tahu. Saudaraku sekalian, orang-orang yang malas untuk beribadah, orang-orang yang malas beristiqomah, indikasinya adalah disebabkan oleh hati mereka yang keras, hati mereka yang gelap. Maka supaya kita bisa terbuka hati kita, tergerak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersihkan hati Anda. Dan salah satu pembersih paling hebat adalah beristighfar kepada Allah SWT. Keluarga sejuk yang dirahmati Allah. Jadi sehingga ketika kita tidak tahu lewat jalur mana, Anda ke pasar tanpa sengaja melihat, gelaplah hati. Anda tertawa berlebihan, gelaplah hati. Anda berzina, mata Anda bergelaplah hati. Anda nonton TV berlebihan, gelaplah hati. Anda gibah, gelaplah hati. Gelap ini. Catat, kalau seharian Anda menggelapkan hati Anda dengan maksiat tanpa beristighfar, saya yakin Anda malam hari sulit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Atau malam hari Anda bermaksiat, saya yakin siangnya Anda lebih sulit untuk melaksanakan ibadah. Maka supaya hati itu tetap jernih, sehingga keistiqomahan itu tetap bisa kita lakukan, adalah lazimkan istighfar. Sehingga kalaupun ada bersitan, namanya manusia, ada salah, kita istighfar, Allah ampuni, sehingga mata kita masih melihat betapa jernihnya, betapa mulianya ibadah-ibadah itu. Sehingga kita tetap melihat dunia dengan semestinya, melihat ketakwaan dengan kemuliaan yang seharusnya, kita meletakkan pada porsi yang tepat, sehingga kita mengerti mana yang harus dikejar, mana yang harus ditinggalkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.